banyak premium medium, padahal itu adalah beras biasa. Ibaratkan emas lebih mudah. Kalau emas 18 karat, kemudian ditulis mereknya 24 karat, kemudian dijual dengan harga 24 karat, penipuan atau oplosan atau apa tuh? Pemirsa, beras yang merupakan makanan pokok di negeri ini rupanya menjadi ajang tipu-tipu para mafia beras untuk melampiaskan keserakahan meraup keuntungan berlipat-lipat. Adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengungkap temuan mencengangkan. Dari 268 merek beras di 10 provinsi yang diuji lab, 212 merek tidak sesuai standar. Artinya, kecurangan dilakukan secara masif dan berjamaah. Lebih parah lagi, 212 merek tersebut dipasarkan oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkenal. Mereka tega menipu konsumen dengan mengoplos beras premium dengan beras biasa, bahkan menyulap beras curah menjadi beras premium. Total kerugian konsumen ditaksir mencapai hampir 100 triliun rupiah per tahunnya. Dan jika praktik culas ini sudah terjadi selama 10 tahun lamanya, maka kerugian masyarakat bisa tembus 1.000 triliun. Pertanyaannya, mengapa aksi tipu-tipu beras oplosan ini bisa lolos dari pengawasan? Apa akar masalah yang membuat praktik mafia beras sulit diberantas? Inilah kontroversi selengkapnya, Cemas Beras Oplosan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Mengendus adanya mafia beras yang sekiranya ini belum terselesaikan sampai sekarang. Kalau ada mafia, ada koruptor, kita berantas. Harus ditindak lah gitu, supaya ada efek jerak gitu. Kami yakin ini akan ditindak tegas. Kenapa? Merugikan konsumen kita 99 triliun, hampir 100 triliun setiap tahun. Untuk membahasnya sudah hadir ada 3 narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, dari sisi sebelah kiri saya adalah anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi PDI Perjuangan, Profesor Rohmin Dahuri atau Prohmin. Selamat malam, Prohmin. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Berikutnya juga ada Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, ada Mbak Niti Emiliana. Mbak Niti, selamat malam. Terima kasih sudah hadir ya. Dan kemudian di sebelah kanan saya adalah Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras atau Perpadi, Profesor Sutarto Ali Moiso. Selamat malam, Prof. Sutarto. Selamat malam, terima kasih Mbak ya, Prof. Silvia. Sudah hadir di kontroversi. Dan pemirsa, kami masih menunggu kedatangan dari Kepala Badan Pangan Nasional atau Bappenas, Bapak Arief Prasetyo Adi, yang mudah-mudahan bisa segera bergabung bersama kita di sini. Dan sebelum kami putarkan wawancara kami bersama dengan Menteri Pertanian, saya harus tanya dulu ke Prof Min, karena pertanyaan Prof Min kepada Mentan kemarin itu viral di mana-mana, Prof Min. Gitu ya? Tudingan pencitraan. Karena menurut Prof Min, pengungkapan ini di satu sisi ada efek positifnya tapi juga membuat kegaduhan. Dan kemudian muncul pertanyaan soal pencitraan. Kenapa Prof Min bertanya seperti itu? Pertama, kami di Komisi 4, khususnya fraksi PDI Perjuangan sangat solid bahwa kami tandem dengan pemerintah benar-benar menganggap swasembada pangan atau kedaulatan pangan tuh hidup matinya sebuah bangsa. Persis pidato Bung Karno ketika meletakkan batu pertama pembangunan Fakultas Pertanian di PB tahun 57. Oleh karena itu, setiap ada oknum atau faktor yang akan menggagalkan tercapainya swadaya pangan, kami benar-benar solid untuk menghabisi, ya, menupas tuntas faktor-faktor ini. Nah, oleh karena itu kami Komisi 4 mengapresiasi gerak sebetulnya cepat, mengapresiasi gerak cepat dari Bapak Menteri Pertanian, ya. Walaupun di sana sini pada telepon saya juga, Prof Rohmin, bukannya pemerintah tuh ada tupoksinya, bahwa itu kan tupoksi hilir, tupoksi Menteri Perdagangan, kemana aja tuh Menteri Perdagangan gitu. Itu tugasnya Menteri Perdagangan. Harusnya. Tuh, ngecek, ya. Dan Bappenas, tugasnya Bappenas juga kan? Bappenas juga gitu. Apapun itu kami tetap mengapresiasi Menteri Pertanian karena gerak cepat dan sikap heroiknya itu.
Cuman kalau kita cerdas dan ikhlas membangun bangsa ini, bukankah peristiwa penyelewengan oplosan beras ini udah terjadi 10-an tahun dan terulang repeated. Jadi kami himbau, kami ajak semangat Pak Menteri kemarin bahwa mari kita duduk bersama untuk mengudari root cause-nya apa sih, akar masalahnya apa sih, kenapa ini selalu repeated gitu. Maka dari itu kami Komisi 4 menyarankan kepada pemerintah termasuk Kementerian Pertanian 2 jurus sekaligus. Pertama adalah jurus represif ya, jadi kita tindak tegas secara adil-adilnya ya. Penegakan hukum? Penegakan hukum. Tapi kendati demikian kita harus hati-hati Zilvia karena problem bangsa ini adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pak Prabowo mentargetkan 8% itu benar. Menurut Goldman Sachs bahwa potensi pertumbuhan ekonomi kita itu 10%. Di 10 tahun terakhir kemarin kita hanya mencapai 5%. Kita berharap pemerintahan sekarang bisa 5 atau 6% tahun ini. Dan apakah pengungkapan ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi itu? Karena kekhawatiran investor tuh, wah investasi di Indonesia itu salah sedikit langsung dicap hitam gitu kan. Jadi orang yang punya modal dan punya teknologi kami khawatirkan begitu ya. Susah untuk investasi di kita dan itu terbukti dari pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah. Padahal fakta di lapangan sekarang pengangguran, kemiskinan, gulung tikarnya Sritex gitu ya. Jadi itu yang kami himbau kepada pemerintah kalau mau benar-benar mendidik hukum gitu ya, jangan lebay lah gitu. Jangan ada efek domino. Efek domino yang negatif. Yang benar-benar precise ya, kemudian ada efek jerak tanpa menimbulkan ketakutan orang yang punya. Apakah yang sekarang lebay, Prof? Iya, buktinya banyak masukan gitu ya bahwa misalnya yang sekarang menjadi hot issue itu dari mana itu, Prof? Angka 99 triliun gitu. Itu juga yang kami tanyakan. Makanya kami Komisi 4 kemarin sangat firm untuk meminta kepada Bapak Menteri Pertanian untuk membuat secara tertulis breakdown ya atau perincian dari mana itu datangnya angka 99 triliun supaya tidak terjadi kecemasan, kegaduhan ya dan suasana uncertain ya di tengah masyarakat. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang masih membekas, oleh karena itu kami mendatangi Menteri Pertanian pagi tadi untuk memfollow up beberapa pertanyaan yang kami rasa masih menjadi keresahan publik sampai sekarang. Oleh karena itu, pemirsa, kita simak wawancara kami bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pemirsa, tim kontroversi Metro TV sudah bersama dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia, Andi Amran Sulaiman. Pak Amran, terima kasih sudah menerima kontroversi. Sama-sama. Pagi-pagi sekali kami datang ke tempat Pak Amran jam 6 pagi. Sebenarnya terlambat. Kami bangun jam 3 tadi. Karena kami mau mencari beras ke sini, Pak. Beras apa ya? Tentunya bukan beras oplosan. Karena itu yang akan kita bahas. Ada. Penting sekali di Republik ini. Geger karena temuan beras oplosan. Pak Amran, tapi yang menarik, kami kemarin mengamati pernyataan Pak Amran di DPR. Pak Amran mengatakan ini inisiatif dari kami untuk melakukan uji sampel terhadap 268 merek beras. Kenapa itu menjadi inisiatif? Apakah sebetulnya itu bukan tugas utama Kementan yang kami tahu, Pak? Jadi gini, awal mulanya adalah kami membaca data BPS. Karena pertanian tidak mengeluarkan data lagi. Data tunggal adalah BPS yang kita harus percaya. Harga di tingkat petani turun, penggilingan turun, harga beras, harga gabah. Tetapi konsumen naik. Berarti ada anomali kan? Kalau di petani turun, harusnya konsumen turun juga. Secara logika. Kemudian tiba-tiba ada salah seorang pengamat menyampaikan bahwa stok di Cipinang kurang. Kami periksa juga datanya. Ternyata di sana juga manipulasi data. Tiba-tiba satu hari itu keluar 11.000 dan tidak pernah terjadi selama 5 tahun. Yang keluar masuk itu 2.000-1.000. Satu hari keluar 11.000. Dari situlah awalnya kami mengecek seluruh Indonesia. Kami cek 10 provinsi lumbung padi, lumbung pangan kita khususnya padi, kami cek. Ada mungkin 1 bulan kami cek.
itu ada 268 sampel, kemudian lab yang kami libatkan adalah 13. Itu 86% tidak sesuai dengan standar. Ada yang volumenya kurang, kemudian ada yang oplos, ada yang tidak oplos, tapi di atasnya oplos, yaitu dari beras curah langsung premium, dikemas premium. Beras curah langsung dikemas medium. Ini kan nggak benar, ini tidak boleh dibiarkan. Nah kemudian sekarang ini kan stok kita banyak, ada 4,2 juta ton. Kesempatan memperbaiki tata niaga pangan Indonesia sekian puluh tahun. Kesempatan memperbaiki. Kenapa? Stok kita banyak. Kalau stok kita sedikit, itu berbahaya. Itu bisa ada spekulan main, bisa beras menjadi langka. Tapi sekarang beras kita banyak. Dan masyarakat juga mengakui, pedagang juga mengakui, memang kami oplos. Jadi tidak ada alasan. Dan datanya kami sudah kirim ke Pak Kapolri. Itu Sudah mereka, kirim ke Pak Jaksagung. mereka mengakui terang-terangan ya Pak? Mengakui di lapangan. Itu pedagang yang kan ada di berita tuh. itu di level mana yang akhirnya mengakui? Apakah yang sudah diperiksa oleh kepolisian itu yang mengakui? Di kepolisian juga yang kami terima, mereka mengakui. Dengan Beberapa alasan apa Pak mereka berani mengakui cari itu? keuntungan. Dan tidak ada bilang itu kelalaian, langsung Iya. saja mengakui begitu. Jadi kami minta, iya, bukan keuntungan. Dan ini menurut saya keserakahan. Dan ingat, beras itu adalah pangan strategis, vital kalau bermasalah. Ini kesempatan karena stok kita banyak. Ya, Bapak kemarin makanya bilang ya, kali ini berani tidak takut ada guncangan karena stok kita banyak. Iya, kalau stok kita kurang, spekulan masuk, ini bisa goncang ini pangan dan ekonomi kita. Oke. Tapi sekarang stok kita banyak. Makanya banyak yang bertanya Pak, kenapa baru sekarang? Selain tadi karena alasan Oh, iya. itu, apakah karena ada pembeda lain Pak? Dulu pernah kami lakukan, masih ingat ada salah satu PT yang besar, kami tutup. Ini kami sudah wise, kami beri peringatan, hei teman-teman, jangan permainkan konsumen, juga jangan permainkan nasib petani. Petani sudah alhamdulillah aman, atas arahan Bapak Presiden HPP dinaikkan. Oke, Pak Menteri, pernah sampai ada yang ditutup, tapi di tahun ini ditemukan lagi, bahkan temuannya parah sekali. Iya. Pertanyaannya kan kenapa sih Pak ini terus berulang? Kalau kita berbicara soal mafia beras, mafia pangan, ini persoalan klasik tapi yang tidak pernah tuntas. Begini, bukan persoalan. Kita ini harus sadar bahwa setiap detik pasti ada orang yang benar, ada orang yang salah, ingin berperilaku yang tidak baik. Jadi kita bangun sistem. Jadi tidak akan pernah hilang namanya kejahatan selama bumi ini masih ada. Nah kita pemerintah harus berani mengambil sikap, membereskan masalah-masalah seperti ini. Tidak mungkin tuntas sampai kiamat. Oke. Tidak mungkin. Masalah selalu ada. Kuncinya adalah keberanian dulu ya Pak? Harus. Bukan persoalan keberanian. Kami termasuk bukan berani. Orang yang baik adalah jangan membiarkan orang melakukan kejahatan. Kalau tidak biarkan, itu sama dengan beternak kejahatan. Jangan kita biarkan mereka berbuat salah. Selama ini ada pembiaran dan ada backing-backing Pak? Kalau ada berbuat salah, saya tidak bisa di Kementerian Pertanian saja selalu saya beritahu. Kalau ada berbuat salah, ya harus ditindak. Nggak bisa kompromi. Karena kita beri efek jerah. Dan itu pesannya juga Ibu Ketua Komisi 4 kemarin. Kami terima kasih. Ibu Puan juga menyampaikan hal yang sama. Kami terima kasih. Jadi kita saatnya sekarang memperbaiki. Oke. Menata kembali. Betul. Dan jangan sampai ini menjadi anti klimaks Pak. Ya. Makanya kita menunggu tersangkanya, mafianya itu yang mana? Nanti. Dan ditindak pidana tidak benar-benar akan dihukum tidak? Itu nanti mungkin pertanyaannya bukan di saya. Di penegak hukum. Ya pasti. Nah, kalau di pertanian, ini pertanian, kejadian pertanian selama kami ini sudah 10 bulan ya, kabinet ini ya. Baru 6 bulan di Kementerian Pertanian aku beri sanksi 11 tersangka, saya copot eselon 2, 3
demosi banyak, dan tersangka eselon 2, 1, sekarang DPO. Kalau di bawah kami, kewenangan kami pasti tindak. Nah, kalau persoalan beras ini, kami sudah serahkan tertulis ke penegak hukum. Kapolri, Kejaksaan Agung. Ya, dan sudah diperiksa. Satgas Pangan sudah periksa sejak tanggal 10. Ada 26 merek sudah diperiksa, ada 10 perusahaan. Tapi Bapak puas tidak dengan penegakan hukum terhadap para mafia beras atau mafia pangan yang selama ini dilakukan oleh penegak hukum kita, Pak? Adakah evaluasi dari Kementan, Pak? Saya kira Satgas sekarang bekerja dengan baik. Minyak goreng, tersangkanya kemarin pupuk palsu ada 3, minyak goreng ada 20. Jadi kinerja kepolisian cukup bagus. Kita menunggu ya yang kali ini, Pak. Karena kan Bapak bilang mereka sudah pada ngaku sebetulnya. Iya. Ngaku berarti udah gampang nih kalau penjahatnya sudah ngaku. Yang tanya ngaku itu dari media. Dia mengaku, beberapa media aku baca kemarin mengaku, dan juga tim Satgas yang turun juga mendapatkan data yang sama. Mereka adalah produsen-produsen besar, Pak, produsen-produsen utama. Kalau kami kami tidak melihat besar, kecil, sedang, tapi yang kami lihat adalah konsumen. Bapak mengatakan kerugian masyarakat setelah dihitung itu mencapai 99 triliun ya, Pak? Iya. Per tahun. Iya. Kemarin juga ditanya, Pak, itu dari mana hitungannya, Pak? Jadi sederhananya gini. Itu beras biasa harganya katakanlah 12.000. Kalau naik 16.000. Ada yang 17.000. Ada 18.000. Kalau ini selisih rata-rata saja 2 juta atau 3 juta. Katakanlah 3 juta. Kali 35, itu hampir 100 triliun. Sederhana hitungannya. Karena ada porsi premium berapa persen, medium berapa persen, kemudian beras biasa berapa persen, ini dikalikan dengan delta selisih. Itu sangat mudah. Itu perkaliannya sangat mudah. Itu potensi ya. Itu 1 tahun. Kira-kira gimana kalau 5 tahun? Gimana kalau 10 tahun? Sudah 10 tahun terjadi. Persisnya ini sudah terjadi berapa lama, kita tahu atau tidak, Pak? Itu mungkin di penyidik nanti yang tahu. Tapi yang jelas, dulu 2017, itu kami tutup. Perusahaan besar. Kami tutup bersama Kapolri waktu itu. Melakukan hal yang sama. Ada beberapa merek waktu itu. Kali ini bisa ditutup juga nggak sih, Pak? Ya, kita berdoa. Berdoa yang terbaik untuk Indonesia. Dan gini, Mbak. Kadang orang tidak sadar. Ini beras ini adalah disubsidi pemerintah dan vital. Ya. Kalau ini bermasalah, negara bermasalah. Ini harus dijaga betul. Mudah-mudahan di hilirnya, di penegak hukumnya betul-betul tegas ya, Pak. Iya, Karena kami yakin. masyarakat tegas. Jangan sampai ini anti klimaks, Pak. Karena selalu masyarakat merasa kami sudah dirugikan, tapi apa gantinya buat kami? Ini pertanyaan saya berikutnya, Pak. Iya. Setiap kali ketika ada kerugian-kerugian yang dialami oleh masyarakat, kami bingung harus kepada siapa kami minta ganti rugi. Iya. Untuk kasus ini bagaimana, Pak? Kalau masyarakat yang sudah terlanjur selama ini berlangganan beras premium yang ternyata hanya diganti kemasannya, ternyata isinya beras curah, kepada siapa kami harus? Mungkin sangat sederhana menjawab. Dia bawa ke lab, baru komplain ke produsennya, selesai. Jadi kalau katakanlah minta ganti rugi, katakanlah langganan nih, ya kan? Sudah langganan, yang dulunya dianggap premium padahal beras curah. Selisihnya tinggal hitung, aku sudah beli sekian ton. Minta dong pada yang Produsen. Mudah kan? Masa minta sama Menteri Pertanian? Berterima kasihlah pada Menteri Pertanian, Pasti. pemerintah. Oke. Kalau bicara ke depannya, Pak Amran, harus ada pengawasan, dan kemarin juga disampaikan oleh salah satu anggota Komisi 4, harusnya uji sampel seperti itu dilakukan secara rutin dan berkala. Iya. Kebetulan kali ini Kementan yang berinisiatif, Pak. Iya. Bagaimana mendorong supaya ini betul-betul bisa dilakukan secara rutin, Pak? Itu sebaiknya kita lakukan secara rutin. Dan saya kira ada yang membidangi pengawasan untuk itu. Cuma hanya saja kami penasaran, tahu nggak jadi Menteri Pertanian, harga turun itu dimarahi petani, harga naik konsumen marah.
harga normal, pengusaha kesel. Serba salah ya Pak? Serba salah. Jadi Menteri Pertanian itu harus minum pil. Tiap hari, pil sabar. Kami sudah terlalu sabar nih. Setelah bongkar ini dituding pencitraan lagi Pak? Iya. Terganggu tidak Ada Pak dengan berani tudingan banget. itu? Oh nggak terganggu. Mau bilang apa nggak peduli. Yang penting kami jalan sesuai regulasi yang ada. Kami agama Islam, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul. Kami nggak mundur. Kami nggak peduli mau mengatakan pencitraan. Yang pencitraan itu kalau aku statement tidak ada aku tindaki. Pak Amran, tadi Bapak di awal bilang bahwa tidak mungkin sebetulnya bahwa yang namanya mafia beras, mafia pangan ini kita berantas tuntas. Sampai kiamat pun tidak mungkin, tapi setidaknya kita bisa meminimalisasi. Iya, Itu yang penting kan Pak betul. ya. Meminimalisasi dari segi pemerintahnya, sistemnya. Bagaimana kita bisa menutup celah Pak? Kemarin ada fakta yang mengganggu kami ketika ternyata dioplosnya beras premium dioplos, kemudian dugaannya salah satunya yang dibuat oplos itu adalah pakai beras SPHP Pak, yang dikeluarkan oleh Bulog. Itu bagaimana menutup celah yang seharusnya itu dalam kendali pemerintah Pak? Berarti Anda sudah tahu, ngapain tanya sama saya lagi? Beda Ini kalau mestinya Bapak yang bilang, aku yang Pak. tanya, dapatnya di mana tuh? Ini kan harus tanya balik, dapatnya di mana? Dan itu kami terima laporan seperti itu. Ya kan Pak? Dan itu kerugian negara. Ya. Bayangkan kalau 1 juta, menurut informasi laporan kami itu 20% dipajang, etalase, 80 dioplos, 80%. Itu baru laporan. Tapi ini Satgas lagi bekerja. Kalau itu terjadi, ini berandai-andai kalau itu terjadi, 2.000 saja selesainya, atau dijual 3.000 kali 1 juta, 3 triliun. Itu kerugian negara. Bukan kerugian masyarakat lagi. Kerugian masyarakat juga sebenarnya. Karena itu ada di dalamnya, orang tidak sadar di dalamnya itu ada subsidi pupuk kan. Iya. Ya ini harus diberesin. Baik kalau begitu. Pak Menteri, mudah-mudahan lagi-lagi ini tidak berakhir sampai di sini. Betul-betul Pak, ini bisa sampai ke puncaknya, kita bisa mendapatkan para penjahatnya itu betul-betul diadili. Amin. Dan ini tidak terjadi lagi kepada masyarakat kita. Amin. Terima kasih Pak Menteri Pertanian Amran Sulaiman Sama-sama. telah bergabung bersama kami di Kontroversi. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya. Kembali lagi ke studio pemirsa dan sudah hadir bersama kita adalah Kepala Badan Pangan Nasional Bapak Arief Prasetyo Adi. Pak Arief, selamat malam. Malam. Terima kasih Pak Arief, akhirnya sudah sampai. Saya ingin langsung tanya soal pengawasan. Bukankah ini sebetulnya adalah tupoksi Kemendak, tupoksi dari Bappenas. Tapi kenapa ini akhirnya temuan ini adalah inisiatif dari Kementan? Kenapa jadi begitu Pak? Pengawasan tentunya dari yang pertama ada di Kementerian Perdagangan namanya Dirjen PKTN, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Itu eselon 1 di sana. Kemudian yang kedua Satgas Pangan. Satgas Pangan, Polri, ya. Kemudian di setiap daerah ada Satgas Pangan daerah. Kemudian Badan Pangan itu membuat persyaratan mutu dan label beras. Jadi ada peraturan Badan nomor 2 tahun 2023. Di situ secara spesifik ya menyebutkan beras premium, kemudian beras medium, kemudian submedium sama beras pecah. Jadi 4 kategori ini. Apabila saudara-saudara kita penggiling padi, pengusaha beras, ya, membuat packaging di situ premium, berarti di situ harus punya derajat sosok minimal 95%, kemudian kadar air 14%, kemudian butir patah 15%. Nah, butir patah yang dimasukkan ke situ 5% ya pasti dicampur. Nah, kata-kata oplos itu mungkin saya boleh sedikit koreksi ya. Diksinya itu sebenarnya blending atau campur. Ya. Dalam pembuatan beras itu dengan spesifikasi premium, misalnya 15% beras pecahnya, ya brokennya, kemudian sisanya beras yang utuh, beras kepala. Itu kalau di mesin modern, ya. Itu di situ ada beras utuh, beras ini pecah dicampur. Kalau dia 15% itu namanya beras premium. Nah, yang disampaikan Pak Mentan beberapa kesempatan ini adalah pada saat cek lebih dari 200 brand ya
yang diambil, kemudian diuji lab, itu tidak sesuai dengan packagingnya. Labelnya ya, yang tertera di label. Ya. Jadi kalau di labelnya itu beras premium, berarti otomatis syarat-syarat mutu dari beras premium Yang tadi Bapak bacakan harus terpenuhi. Kemudian yang kedua mengenai timbangan. Sebenarnya nggak mesti beras, mau gula, mau apapun, kalau timbangannya nggak sesuai itu juga nggak boleh. Sekali lagi di Kementerian Perdagangan ada namanya metrologi. Ya, setiap timbangan itu harus ditera. Ya, 1 tahun sekali. Kemudian berapa toleransinya? 1/mil, ya, 1/1000. Jadi tinggal menunjukkan saja timbangan kami telah ditera, kemudian uji lab. Jadi setiap perusahaan besar ini pasti punya QC, pasti punya QA, ya, quality assurance, quality control, yang memang dia harus menjaga brandnya. Itu biasanya kalau perusahaan-perusahaan akan demikian. Tinggal mereka juga harus punya, karena setiap gabah yang masuk pun, ya, mereka akan cek gabah yang kualitas seperti apa, harga berapa. Kenapa? Karena kalau gabah yang diterima itu kualitasnya rendah, maka rendemennya akan rendah. Begitu rendemen rendah, dia bukan kerugian, keuntungannya akan berkurang. Bahkan kalau dia ceroboh bisa rugi. Jadi mulai dari QC in, ya, mulai dari unhashed rice, kemudian diproses, sampai kemudian di blending, ya. Di situ juga ada pemolesan, kemudian urut-urutannya sampai terakhir menjadi packaging setelah ada grader dan lain-lain, color sorter, kemudian di terakhir itu sudah ada QC lagi di sana. Itu di perusahaan besar. Ya. Tetapi ya, bukan berarti kalau kita lihat di lapangan misalnya itu 100% sudah benar gitu ya. Sehingga perlu uji sampling lagi secara berkala. Ya tentunya demikian. Karena tetap ini harus dikalibrasi. Ya. Tapi Pak, untuk mempertegas kepada masyarakat ya. Jadi sebetulnya temuan Kementan ini diamini tidak oleh Bappenas? Apakah ini adalah temuan yang betul-betul bisa diverifikasi, itu adalah temuan yang benar, memang betul ada oplosan yang sifatnya negatif ya, yang seharusnya kemudian ada yang tidak sesuai standar, yang tidak oplosan sesuai negatif label. Itu Mbak, itu apabila beras SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, yang diberikan oleh Bulog packaging 5 kilo, kemudian dibongkar, kemudian diblend dengan beras lain, itu nggak boleh. Dan itu ada, memang fakta ada, terjadi ya? Ada, nanti mungkin Pak Tarto juga bisa jelaskan gitu ya. Ya kalau itu kan oknum ya. Berarti temuan mana yang disampaikan oleh Kementan yang Bappenas tidak sepakat? Seperti itu temuannya. Kalau boleh dijawab SPHP, nanti Pak Arief, ya, nanti kita sambung lagi ya. Saya juga ingin pendapat dari Pak Sutarto, tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali. Mungkin sekarang saya ke Pak Sutarto terlebih dahulu ya. Pak Sutarto, pertanyaannya masih sama. Dari Perpadi, Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, tentunya ini juga menjadi salah satu yang akhirnya dicurigai karena 268, 212 diantaranya katanya melanggar aturan. Perpadi melihat ini sebagai sebuah fakta, atau sebetulnya fakta yang disampaikan oleh Pak Kementan juga masih perlu dipertanyakan, masih tanda tanya besar buat Perpadi? Ya, jadi begini, di Indonesia itu kan ada 169.000 lebih penggilingan padi. Kemudian dari 169.000 itu ada 161.000-nya adalah kecil-kecil penggilingan padi. Nah, dengan kasus ini tentunya ini pengaruhnya luar biasa. Artinya mungkin yang berbuat tidak banyak, tetapi yang berbuat ini membuat semua seolah-olah penggilingan padi ini nakal semua. Nah ini yang harus kita klarifikasi betul, dan Pak Menteri pernah bicara juga dengan saya mengatakan bahwa ini nampaknya bukan yang kecil-kecil, justru yang besar-besar. Produsen besar. Produsen besar. Oke, artinya apa? Apa yang diketemukan oleh Pak Menteri ini menjadi sesuatu yang menurut kami juga tentunya ada positifnya kan, pasti.
Apalagi tadi dijelaskan juga oleh Profesor Rohmin dan juga ditambah oleh Pak Arief. Jadi apapun penegasan, artinya pengawasan kemudian tindakan untuk meluruskan ini, itu dampaknya bukan hanya kepada konsumen, terhadap penggilingan kecil pun juga akan positif. Kenapa positifnya? Antara lain misalnya, kenapa sekarang tuh siapa sih kok bisa membeli harga gabah di atas 7.000 tapi dia bisa memproduksi seolah-olah itu beras premium. Padahal kalau dihitung itu sangat sulit mengikuti HET itu gitu. Nah, akhirnya apa? Yang kecil-kecil bisanya hanya memproduksi medium. Akhirnya dia tidak mampu membeli dengan harga yang di atas 7.000 tadi. Kan sekarang HPP-nya kan 6.500. Jadi persoalan ini saya pikir memang harus kita betul-betul kita lakukan dengan tegas dan baik, tetapi juga yang saya sangat sepakat dengan Profesor Rohmin, akar masalahnya apa sih? Ini yang harus kita betul-betul kita lihat. Apa menurut Pak Padi? Nah, menurut kita sebenarnya akar masalahnya salah satu ya, salah satunya ini mungkin kami sebenarnya Pak Kepala Badan Pangan, Pak Arief ini sudah mengundang kami dengan menaikkannya HPP gabah ya, tadinya dari 6.000 menjadi 6.500, itu kemudian kami banyak pihak dikumpulkan, kemudian merancang berapa HET. HET kan otomatis harus disesuaikan. Ya. Tapi ini sampai hari ini kan belum gitu loh. Berarti kan masih ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya produksi kita itu kan berfluktuasi. Kapan pemerintah harus membeli, kapan pemerintah harus melepas cadangannya, ini sebenarnya harus disesuaikan dengan tadi itu fluktuasi produksi, kemudian yang kedua tempatnya di mana, kemudian harganya berapa, ini semua harus dikalkulasi dengan baik. Nah ternyata apa, kemarin itu harga sudah mulai naik karena produksi pas turun, tetapi justru tetap pemerintah harus beli. Artinya apa? Surplus yang ada di lapangan ini menjadi makin tipis. Jadi contohnya surplus kita kan sampai dengan Juni diperkirakan sekitar 3,2 juta ton. Oke. Nah ternyata sudah diserap, dan ini sebenarnya penyerapan ini atas bantuan, atas kerjasama dengan anggota kami, dengan penggilingan padi. Pemerintah bisa pengadaan sampai 2,6 juta ton. Sisanya tinggal 600.000 ton. Ini kan pasti menyebabkan goyah kan. Oke. Dengan Indonesia yang begitu luas. Nah, supaya masyarakat mudah mengerti ini, sebetulnya kami ingin tahu sebetulnya Pak, dampak yang langsung terasa kepada masyarakat, ini kan mereka kaget dengan istilah beras premium oplosan. Mereka bayarnya premium, tapi ternyata isinya tidak benar-benar premium. Apakah itu dioplos ataukah diganti label? Sebetulnya kata Pak Menteri itu adalah beras curah, tapi dikasih label akhirnya menjadi beras premium. Apakah itu juga yang Perpadi ketahui terjadi? Jadi begini, sebenarnya tadi kita harus meluruskan juga, beras curah itu semua itu waktu produksi itu bisa saja mereka dikemas dalam bentuk curah, bisa. Kemudian dijual ke distributor. Distributor nanti akan mengemas kembali. Itu bisa saja terjadi. Repackaging. Repackaging. Jadi bukan maksudnya dioplos yang tidak sesuai dijual dengan harga yang lebih tinggi? Bisa seperti itu. Tetapi ini kan persoalannya, karena produksi dari gabah menjadi beras, itu kan bukan berarti berasnya itu semua utuh-utuh kan hasilnya. Ada yang utuh, ada yang pecah, ada menir, itu yang kemudian disyaratkan sesuai dengan standar mutu tadi. Nah, kemudian yang dilakukan oleh beberapa pihak tadi sebenarnya mestinya dia itu bukan premium, di labelnya bunyinya premium. Nah ini memang pelanggaran. Memang salah. Kami setuju dengan pemerintah melakukan tindakan tegas itu gitu ya. Karena tadi itu ada yang sengaja, tapi juga ada yang tidak sengaja gitu kan. Nah, yang tidak sengaja ini mungkin Pak Arief juga bisa menambahkan ya. Maksudnya yang sebetulnya yang dicampur yang diperbolehkan dengan yang oplos yang tidak diperbolehkan itu bedanya bagaimana? Pak Arief kan banyak masyarakat yang belum tahu ya.
Dan jangan-jangan kita rancu soal istilah, dianggapnya kalau oplosan itu semuanya adalah hal yang salah, padahal memang dalam sistemnya mungkin memang ada yang dicampur dan itu diperbolehkan, pencampuran yang diperbolehkan. Itu bedanya bagaimana Pak Arief? Singkat saja Pak Arief. Ya kita bicara diksi berarti ya. Kalau bicara oplos tuh konotasi negatif gitu ya. Oplos, beras SPHP dioplos sama beras ini kemudian dijadikan beras premium, itu nggak boleh. Jelas tidak boleh. Itu oplos tuh. Itu memang temuan yang ada ya? Iya, kalau yang demikian clear, kita semua sepakat bahwa itu tidak boleh. Jadi itu Pak Menteri betul. Ya, tapi kalau yang satu lagi istilah mencampur ya, itu macam-macam. Yang pertama bisa tadi masalah broken. Kalau brokennya 15% maka jadi beras premium. Kalau brokennya 25% maka dia beras medium. Kalau lebih dari 40% ya berarti itu beras pecah, menir ya, itu lain lagi ya. Dan kalau di Amerika ya menir itu malah lebih mahal daripada yang beras yang utuh. Jadi kita mesti perbaiki diksinya itu yang pertama. Yang kedua kita sepakat bahwa kalau beras premium itu ya itu broken 15%. Maka packaging harus yang ditertera di packaging premium maka isinya harus. Kemudian saya mau luruskan, beras curah. Curah itu hanya masalah display aja. Hanya masalah tempat sama packaging. Beras curah itu maksudnya beras yang dicurah itu bisa juga premium. Yang dicurah lagi di sebelah sini bisa juga beras medium. Jadi kalau main ke pasar tradisional yang tidak menggunakan packaging itu di bak-bak itu. Premium juga ada, lihat aja yang harganya 15.000 itu premium. Jadi kalau kata Pak Menteri ada beras curah yang dijual dengan harga premium memang sebetulnya memang ada dan memang boleh. Loh kalau dia premium kan cuma beda yang satu dikemas, yang satunya dilus. Ya kalau kita itu tidak termasuk pelanggaran maksudnya? Loh enggak dong. Oke. Kalau di supermarket juga lihat ada yang udah jadi packaging, ada yang di hypermarket tuh dibuka gitu ya. Itu istilah kita di retail. Ya saya kebetulan kan dari retail bisnis gitu ya. Loose itu maksudnya bulk ya, ditaruh begitu. Begitu udah masuk packaging, ya tentunya harganya lebih mahal karena ada biaya packaging. Oke, baik. Oke, saya rasa sudah cukup jelas nih Pak penjelasannya, kita mulai paham ini bagaimana perbedaannya ya, sebetulnya yang boleh dan tidak boleh seperti apa. Tapi yang jelas highlightnya di sini kan sudah ada kerugian masyarakat nih Mbak Niti. Angkanya fantastis yang disampaikan Pak Menteri, meskipun kami bertanya hitung-hitungannya berasal dari mana. Kalau YLKI sebetulnya selama ini kan menjadi pusat pengaduan dari masyarakat. Apakah juga membenarkan sebetulnya temuan dari Kementan ini tidak berbeda jauh dari apa yang YLKI terima aduan dari masyarakat? Iya, ini yang pertama terkait dengan oplosan ya. Sebenarnya di tatanan masyarakat tuh juga sering melakukan oplosan di rumah. Ya, ibu rumah tangga beli yang harganya mungkin yang seliter 16.000, lalu dioplos dengan yang seliter 13 atau 12. Nah, itu kan dioplos sendiri di rumah. Itu kan sebenarnya hal yang biasa di rumah tangga untuk mencampur kualitas yang mereka inginkan. Tapi kalau dalam hal ini kan sekiranya yang tidak sesuai dengan standar karena labelnya. Memang dalam pengaduan di LKI itu ada pengaduan yang kami terima terkait dengan kualitas. Tapi ini sebenarnya Pak, mohon maaf ya, karena masyarakat itu pembuktiannya agak sulit. Ya. Nah, contoh kalau misalnya dia mengadukan terkait dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi, itu bisa kita pembuktiannya di masyarakat. Lalu timbangan yang tidak sesuai, itu mudah. Konsumen bisa mudah. Tapi kalau kualitas, itu konsumen agak sulit membuktikan. Masa dia harus ke uji lab dulu ya? Iya, nah itu kan konsumen tidak punya kompetensi dan tidak punya sampai ke langkah laboratorium. Yang terjadi adalah pengaduan. Contohnya mereka membeli premium atau medium. Ternyata ketika dimasak kok apek atau tidak sesuai dengan biasanya, cepat basi gitu. Nah itu kan sebenarnya jadi dugaan. Jadi dugaan, dan pembuktiannya itu pun YLKI juga agak bingung nih, karena kan pembuktiannya itu harus dengan uji lab. Dan kami terima pun sebenarnya itu ada bukti terkait dengan foto-foto atau video yang sekiranya mendukung dari pengaduan tersebut. Maka ini sebenarnya perlu ditindaklanjuti lebih dalam. Dan ini sebenarnya YLKI juga melihat sepertinya Pak, ada kebutuhan terkait dengan edukasi ke masyarakat, terkait dengan standar. Ya, terus juga terkait dengan konsumen itu juga butuh terkait dengan literasi pangan. Apakah memang di masyarakat itu sudah bisa membedakan apakah pangan itu sudah baik atau belum, dan bagaimana cara mengaksesnya, ciri-cirinya. Itu kan yang menjadi keterbatasan dari konsumen.
Nah, ini yang sekiranya secara regulasi kan sebenarnya udah ada dari peraturan Badan Pangan Nasional. Tapi ketika diaplikasikan di masyarakat, itu tidak menjadi sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ya. Dan sebetulnya kalau misalnya para produsen memang jujur, memenuhi standar, kemudian pengawasan penegakan hukumnya juga baik, ya masyarakat tidak perlu repot-repot harus mawas terus setiap beli beras. Nanti kita akan bicara di segmen terakhir bagaimana sebetulnya langkah konkret dari mulai pencegahan sampai penegakan hukum bagi mereka yang bermain. Nanti kita akan bahas pemirsa usai jeda. Prof Min, tadi saya juga tanya kepada Pak Menteri, supaya ini tidak menjadi anti klimaks, cuma anget-anget pada saat ini mau heboh saja kemudian berlalu begitu saja, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga penegak hukum? Katanya kan sudah 26 yang diperiksa dan pada ngaku katanya itu, Pak. Jadi supaya tuntas harus dual track approach sekaligus. Jadi track pertama adalah penegakan hukum yang setegas-tegasnya, seadil-adilnya dan seberat-beratnya, dan di situ pemerintah harus akurat. Ini berbicara mengenai 99 triliun kan tadi diungkapkan Pak Menteri itu, bahwa ada selisih harga 3.000 dikalikan dengan total konsumsi beras di Indonesia itu 33 juta itu ketemu 9 bulan. Tetapi kan harusnya pemerintah lebih detail. Sesungguhnya berapa sih yang istilah sekarang dioplos atau diselewengkan? Jangan-jangan hanya 1 juta ton begitu ya. Kalau 1 juta ton kali 3.000 kan ketemunya hanya berapa tuh? 3 triliun gitu. Jadi big difference antara 100 triliun per year dengan 3 triliun. Itu yang kita tidak inginkan suasana kegaduhan semacam ini. Sehingga perusahaan-perusahaan company yang jujur yang baik menjadi tergoncang kan, karena seolah-olah dijajah bahwa semua perusahaan penggilingan dan segala macam tuh berbuat curang. Jadi di situ kita minta akurat. Yang kedua, karena ini udah puluhan tahun terulang, kami menduga di Komisi 4 mesti ada something wrong atau ada root causes atau akar masalah yang belum dituntaskan. Itu yang kita inginkan dibedah gitu. Sehingga kalau kita tahu ibarat dokter kan, kalau diagnosisnya itu komprehensif dan tepat, insya Allah terapinya itu pasti tepat. Jadi kami Komisi 4, seperti saya katakan berulang-ulang, mendukung penuh pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan dengan 3 kriteria. Produksi lebih besar daripada konsumsi, yang kedua adalah kesejahteraan petani ya, dan juga pelaku pangan lainnya termasuk konsumen dan distributor gitu. Dan yang ketiga tentunya aspek sustainability. Jadi sekali lagi kalau kita serius dan ikhlas mau membangun bangsa itu melalui kedaulatan pangan, seperti saya katakan jangan sepotong-potong, jangan hangat-hangat kayak ayam, tapi benar-benar fully tackle gitu ya, jangan hanya 1 atau 2 penyebab begitu. Baik, terima kasih Prof Min. Dan dari Perpadi bagaimana Pak Sutarto? Kalau ternyata ada anggotanya yang menjadi bagian dari praktik kecurangan ini, apa yang akan dilakukan oleh Perpadi? Ya, kami sebenarnya sejak awal sudah menyampaikan kita jangan berbuat curang. Karena kecurangan ini akan merugikan, bukan hanya rugi masyarakat atau konsumen, termasuk anggota Perpadi yang lain kena abunya, ibaratnya kan begitu. Maka dari itu kami dengan tegas lebih baik mereka tidak usah ikut Perpadi gitu kan. Silahkan pemerintah melakukan tindakan tegas seperti yang disampaikan oleh Pak Rohmin tadi. Nah kemudian tentunya saat ini kita kan sangat sepakat dengan Pak Menteri, ayo kita perbaiki secara holistik, hulu hilir. Jadi kalau petaninya sudah diperbaiki, HPP-nya menjadi 6.500, inequality misalnya seperti itu. Nah sekarang di pihak penggilingannya seperti apa? Kemudian bagaimana kita memperbaiki, bagaimana supaya tidak terjadi middleman yang ini tuh masih banyak di lapangan. Antara petani dengan penggilingan padi itu ada middleman-nya. Nah ini yang harus kita rombak. Saya sudah usul juga kepada Pak Menteri beberapa hari yang lalu. Harus kita bangun klaster-klaster. Jadi satu klaster itu di situ sudah ada penggilingannya, di situ ada petaninya. Kita dorong petaninya memproduksi setinggi-tingginya. Kemudian
diolah oleh penggilingan padi setempat. Baik. Kalau Oke. ini bisa kita lakukan Ya. hulu hilir Hulu secara ke hilir. holistik, Ya. saya kira keberlanjutan Ya. swasembada ini akan tercapai. Pengawasan bagaimana Pak Arief? Kalau sudah begini kan akhirnya lempar-lemparan, siapa yang sebetulnya paling bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan? Jadi kalau fact findingnya seperti hari ini, ya, kemudian memang harus dilakukan penegakan hukum, tegakkan. Ya, jangan ragu-ragu, ya. Karena kalau misalnya ragu-ragu, buat apa ada aturan? Yang kedua, ada namanya corrective action, ya. Corrective action dari semua stakeholders peberasan, mulai dari Badan Pangan yang membuat regulasi, Kementerian Teknis untuk produksi, Kementerian Pertanian, kemudian ada Kementerian Perdagangan, ya, termasuk PKTN, kemudian ada Satgas Pangan, kemudian teman-teman penggiling padi, ya. Jadi ini corrective action buat kita semua, ya. Yang saya lihat itu sekarang yang Pak Tarto sampaikan, kita perlu bangun namanya rice estate. Rice estate itu terintegrasi, ya, mulai dari production, penyiapan lahan, production, kemudian milling plan-nya sampai terakhir bisa di offtake, Baik. ya. Itu mesti integrated, Oke. ya. Oke. Nah, kalau seperti itu, kita nanti bisa bilang satu varietas tertentu, ya, akan murni dengan harga tertentu, ya, kemudian masuk. Sama satu lagi saya mau pesan, Mbak. Sikat, Pak. Yang paling penting. Dengan harga HET 14.900, saya harapkan semua penggiling padi, ya, sudah mengkalkulasi berapa maksimum membeli gabah. Karena kalau misalnya Pak Tarto membeli 7.000, kemudian saya beli 7.200, Prof. Rohmin beli 74, Mbak Niti beli 75, nggak ada habisnya. Yang menang yang besar. Nah, kalau udah seperti itu, nanti jangan disalahkan HET-nya. Baik. Gitu. HET-nya 14.9 masuk, kalau 65, 67, 68 masuk. Oke, banyak sekali catatan-catatan yang ternyata tidak selesai kita bahas hari ini ya, tapi mudah-mudahan persoalan ini betul-betul bisa selesai sampai ke puncaknya. Nanti kita tunggu bagaimana perkembangannya dari upaya penyelidikan kepolisian. Juga mohon maaf waktu kita sudah habis, tapi terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bergabung bersama kami di Kontroversi pada malam hari. Pemirsa, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kami sampaikan terlebih dahulu bahwa tipu-tipu beras oplosan ini adalah kejahatan yang serius karena menyangkut perut orang banyak. Benahi sistemnya dan tindak tegas mafianya. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.